Bisa bahasa Inggris. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nala and welcome to English Time. Hello English Fighters. Teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Well, sedikit disclaimer ya teman-teman. Video di awal bukan bermaksud menjelekkan atau mengolok si adik. Semangat buat si adik dalam belajar bahasa Inggris yang sekarang kabarnya udah dapat beasiswa buat belajar bahasa Inggris. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman, yuk kita sama-sama mengambil pelajaran dari pengalaman si adik dan meningkatkan lagi kemampuan bahasa Inggris. Dan bagi yang belum belajar bahasa Inggris, yuk kita mulai belajar bahasa Inggris. English as a tool for communication. And one of the most important productive skill in English is speaking. But in this video, I'm not going to talk about speaking, but I'm going to talk about one of the important component in speaking itself. Yes, it is pronunciation. Pada dasarnya, bahasa Inggris adalah alat untuk berkomunikasi. Dan salah satu skill ataupun kemampuan yang sangat penting di bahasa Inggris adalah speaking ataupun kemampuan berbicara. Nah, tapi di video kali ini saya tidak akan membahas tentang speaking, akan tetapi membahas salah satu komponen speaking yang sangat penting, yaitu pronunciations ataupun pengucapan. Kenapa? Karena di sekolah kita nggak dapat pelajaran yang seperti ini, malah nggak diajarkan. Yes, ini berdasarkan pengalaman saya yang hanya bersekolah di sekolah negeri pada ketika itu. Jadi teman-teman, kalau kalian punya pengalaman yang sama, bisa tulis di kolom komentar ya, ataupun mungkin berbeda ya. Kita sharing-sharing aja. Kemudian, yes, di sekolah kita disuruh membaca, berbicara, berdialog dalam bahasa Inggris, tetapi tidak pernah diajarkan gimana sih cara pengucapan yang benar, cara baca yang benar, apa sih rahasianya supaya pengucapan kita seperti native speaker or at least bisa dimengerti gitu. So there is a secret to make your pronunciations sounds like a native speaker. Yeah, the key is IPA. Have you ever heard about the IPA? IPA stands for International Phonetic Alphabet. Jadi teman-teman, ini ilmu yang saya dapatkan ketika kursus bahasa Inggris di Malaysia dulu dan di bangku kuliah kemarin. Yes, rahasianya supaya pengucapan bahasa Inggris kita bagus seperti orang bule gitu, ataupun minimal enak didengar dan mudah dipahami, adalah dengan mempelajari yang namanya IPA. Apa itu IPA? Yuk kita bahas lebih lanjut. In English, a letter can have several sounds. Therefore, the spelling of a word does not help us to know the correct sound. Jadi teman-teman, dalam bahasa Inggris, suatu huruf dapat memiliki beberapa bunyi. Oleh karena itu, ejaan dalam suatu kata tidak membantu kita untuk mengetahui bunyi atau pengucapan yang benar. IPA is a method of representing the letters in a word as a sound. IPA adalah metode untuk mempresentasikan huruf dalam suatu kata sebagai suara or bunyi. Jadi, ini juga sebagai penjelasan kenapa seringkali bahasa Inggris itu ejaan penulisan, penyebutan, ataupun pengucapannya beda. Yes, yang membuat kita selalu stres, bener nggak? For example, the letter C, car. The C sound is k, car. And then
The next example is rice. The letter C, the sound of the letter C there is S. S. And then the next word is church. Church. The C sound there, ch, ch, like that. Meanwhile, in bahasa, letters of the alphabet are pronounced in the same way as they are spelled. Nah, sementara itu dalam bahasa Indonesia, kebanyakan huruf-huruf alfabet itu diucapkan dengan cara yang sama, seperti pengucapannya. Sebagai contoh, huruf C, perkataan pertama itu adalah cara, tetap C bukan? Cinta, tetap C. Canda, tetap C. Okay? So guys, again, if you want to know more details about the definitions of IPA, you can do more research about it in the Wikipedia or internet. Because in this video, I want to explain it in simple way and based on my research, understanding, and experiences. I also use the book named BBC International Phonetics, the English Pronunciations and Speech Training by Linda James and Olga Smith. So guys, IPA or International Phonetic Alphabet, as you can see on the table, IPA consists of vowels and consonant, but in IPA, vowels has been divided into two based on their sound, and they are monophthong and diphthong. To put it simply, a monophthong is a single vowel and a diphthong is a double vowel. Ya teman-teman, pasti kalian gak asing dengan yang namanya huruf vokal dan konsonan, right? Nah, begitu pula di IPA. IPA juga memiliki yang namanya huruf vokal dan konsonan. Tetapi, bedanya itu apa? Di IPA, huruf vokalnya terbagi menjadi dua, berdasarkan bunyinya. Again, huruf vokalnya terbagi kepada dua, berdasarkan bunyinya. Yang pertama itu adalah monophthong, ataupun single vowel, yang mana hanya terdengar satu huruf vokal dalam satu suku kata. Manakala yang kedua itu adalah diphthong, ataupun double vowel, yang mana terdengar dua huruf vokal dalam satu suku kata. Alright, untuk lebih lanjut lagi, ayo kita lihat di tabel berikut. Baik teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas adalah huruf vokal, yaitu monophthong ataupun single vowel, yang mana hanya terdengar satu huruf vokal dalam satu suku kata. I. Oke, ketika kalian melihat ada dua titik di samping seperti ini, itu berarti hurufnya itu terbaca lebih panjang sedikit. I. Ikuti saya. I. Di kata feed. Contoh katanya itu adalah feed. Ih. Ih. Kalau ini short. Oke, terdengar lebih pendek dari sebelumnya. Ih. Ikuti saya. Ih. Dalam kata pit. Ikuti saya. Pit. Kemudian
Ikuti saya. Book. 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 Ini yang terdengar sedikit panjang. Ikuti saya. Food. 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 Ikuti saya. Pen. 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 Kemudian ikuti saya. Dalam satu kata, teacher. Ikuti saya. Teacher. Teacher. Kemudian ini lebih panjang sedikit. Dalam kata bird. 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 Kemudian O-nya sedikit panjang. Ikuti saya. Dalam kata horse. Horse. Kemudian ini seperti percampuran antara A sama E. Itu cara baca perkataannya itu. Cat sebagai contohnya. Cat. Ikuti saya. Cat. Kemudian A-nya lebih pendek. Ikuti saya. Seperti dalam kata duck. 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 Kemudian yang ini A tapi sedikit panjang. Ikuti saya. Sebagai contoh dalam kata car. Car. Okay, and then O tetapi lebih pendek. Ikuti saya. O dalam kata on. Ayo sekarang kita bahas yang huruf vokal yang selanjutnya, yaitu diphthong ataupun double vowel, yang mana terdengar dua huruf vokal dalam satu suku kata. Seperti perpaduan antara I sama E gitu. Jadi repeat after me, ikuti saya. Seperti dalam kata fear. A. Seperti percampuran antara E sama I. Ikuti saya. A. Seperti dalam kata cake. Seperti dalam kata tours. Oi. Ikuti saya. Oi. Seperti dalam kata boy. Snow. Ale. Ikuti saya. Ale.
seperti dalam kata chair, chair, chair. I. Ikuti saya. I. Seperti dalam kata pie, pie, pie. O. Seperti dalam kata coal, coal, coal. Okay, the next table is consonant. Okay. The first one is p. Ikuti saya. P. Seperti dalam kata pop, pop, pop. B. Ikuti saya. B. Seperti dalam kata bank, bank, bank. Ikuti saya. Seperti dalam kata tea, tea, tea. Ikuti saya. Seperti dalam kata drink, drink, drink. Ikuti saya. Seperti dalam kata church, church, church. Ikuti saya. Seperti dalam kata June, June, June. K. Ikuti saya. K. Seperti dalam kata king, king, king. Ikuti saya. G. Seperti dalam kata ghost, ghost, ghost. Ikuti saya. Seperti dalam kata fish, fish, fish. Ikuti saya. Seperti dalam kata video, video, video. Ikuti saya. Seperti dalam kata think, think, think. The. Ikuti saya. The. Seperti dalam kata these, these, these. As. Ikuti saya. Seperti dalam kata sun, sun, sun. Ikuti saya. Seperti dalam kata zero, zero. Shh. Repeat after me. Shh. Sebagai contoh dalam kata shock, shock, shock. Ikuti saya. Sh. Sebagai contoh dalam kata television, television, television. Ikuti saya. Sebagai contoh dalam kata man, man, man. Ikuti saya. Sebagai contoh dalam kata now,
now, now. Eng, ikuti saya. Eng, sebagai contoh dalam kata song, song, song. H, ikuti saya. H, sebagai contoh dalam kata hat, hat, hat. L, L, ikuti saya. L, sebagai contoh dalam kata love, love, love. R, R, ikuti saya. R, sebagai contoh dalam kata red, red, red. W, W, ikuti saya. W, sebagai contoh dalam kata world, world, world. Y, Y, ikuti saya. Y, sebagai contoh dalam kata yes, yes, yes. Jadi teman-teman, inilah standar pengucapan bahasa Inggris yang digunakan untuk membuat pengucapan kita bisa terdengar seperti native speaker, atau minimal bisa dimengerti lah ya. Nah, jika ingin lebih mengerti, jangan lupa nonton video kita selanjutnya ya. Hopefully you like it. Stay healthy and safe. Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye.